Setelah hanya mendapatkan 2 poin dari 2 laga sebelumnya dalam babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia melawan Bahrain? Kita akan membahasnya bersama koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Selamat sore, Bung Akmal. Selamat sore, Vera. Salam sepak bola. Oke, Bung Akmal. Saat ini Bahrain menempati peringkat ketiga dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 atau tepat berada di atas Indonesia. Nah, siapa saja pemain timnas Bahrain yang harus diwaspadai, apalagi kalau kita ingat dulu Indonesia pernah melawan Bahrain di 2014 gitu ya dengan 10-0. Bagaimana dengan laga yang besok akan dimainkan oleh timnas Indonesia versus Bahrain? Ya, kalau kita lihat ini adalah laga kunci, laga krusial karena di partai ini Indonesia bisa berpeluang untuk memenangkan pertandingan sekaligus mewujudkan mimpi setidaknya masuk posisi 3-4 klasemen yang berpeluang untuk lolos ke babak keempat. Kalau kita lihat Bahrain pemainnya mereka permainannya sangat tricky sekali dan sangat licik sekali dalam bermain. Kita lihat ketika mereka menang melawan Australia, striker Australia bahkan mendapatkan kartu merah dan juga supporter mereka juga sangat nakal ya dengan memainkan laser ketika mereka kalah 0-5 dari Jepang. Kalau kita lihat beberapa pemain dari Bahrain ini mereka mayoritas mainnya di liga domestik ya, hanya 4 pemain yang main di luar negeri, salah satunya adalah Said Ali Al-Riai. Ini pemain yang main di Villarreal. Ada 2 pemain naturalisasi, yakni Moses ADB dan juga satu lagi adalah Vincent Emmanuel, dua-duanya dari Nigeria. 2 pemain ini mungkin yang harus diwaspadai oleh Indonesia selain tentunya striker Abdurrahim Al-Jaber ya, striker andalan mereka yang sangat senior sekali yang selama ini menjadi andalan, termasuk di dalamnya Kamil Al-Aswan, kapten tim yang sejauh ini menjadi tumpuan utama Bahrain di lini tengah. Dan kalau kita lihat secara peringkat FIFA misalnya, Indonesia memang kalah dari Bahrain. Bahrain 96, sementara Indonesia 129 saat ini. Tapi kalau bicara market value, justru Indonesia saat ini adalah tim dengan market value termahal di ASEAN, bahkan di Asia peringkatnya peringkat 8, hanya ada di bawah Jepang, kemudian Korea Selatan, Iran, Australia, Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi dan juga Uzbekistan. Bahkan kalau bicara market value kita di atas. Ya, Bung Akmal masih terhubung bersama kami? Baik, mohon maaf terputus. Kita masih coba menghubungi kembali Akmal Marhali, yaitu koordinator Save Our Soccer. Kita masih coba kembali hubungi Bung Akmal. Baik, Bung Akmal, selamat sore. Sudah terhubung kembali? Baik pemirsa, kita ke informasi jelang bertandang ke markas Bahrain. Timnas Indonesia mendapat dukungan sekitar 1.400 supporter yang hadir ke Stadion Nasional Bahrain. Supporter yang hadir tidak hanya berasal dari Bahrain, tetapi juga hadir dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Timnas Indonesia yang berjuang menghadapi Timnas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis malam akan mendapat dukungan sekitar 1.500 supporter yang hadir langsung mendukung aksi Jai Izes dan kolega. Kehadiran supporter Timnas Garuda menambah kepercayaan diri para pemain Timnas Merah Putih. Pasalnya tuan rumah Bahrain akan mengerahkan supporter mereka secara maksimal memenuhi stadion berkapasitas 24.000 penonton tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan supporter Timnas Garuda berasal dari Qatar, Arab Saudi, Kuwait, serta Oman, berjumlah tidak kurang dari 400 supporter di tiap negara. Sekitar hampir 1.500-an gitu ya. Ada dari mana? Dari Qatar, dari Arab Saudi, kemudian dari Bahrain sendiri itu hampir 400-an orang tuh per negara ini.
ada Oman juga, ada Kuwait juga. Jadi sekitar hampir 1.500 supporter kita di sana. Jadi kami sangat terima kasih gitu ya, dengan kawan-kawan sana, dan mereka udah membentuk sendiri ininya, supporternya. Jadi organisasi supporter udah ada, mereka rapi, mereka sewa bus, ada sewa hotel, apa semua udah rapi. Itu rapi banget. Kita kembali terhubung dengan Bung Akmal. Selamat sore Bung Akmal. Selamat sore, Vera. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi Bung Akmal sudah menyebutkan beberapa nama pemain timnas Bahrain yang perlu untuk diwaspadai oleh timnas Indonesia. Nah, untuk bermain di kandang lawan, tadi sempat kita simak pernyataan dari Arya Sinulinga bahwa ada 1.500 supporter yang akan hadir di sana. Tapi tentu saja ketika bermain di kandang lawan, akankah sebetulnya mempengaruhi mental para pemain timnas kita? Ya, seperti saya katakan tadi, Bahrain ini sangat tricky sekali, kemudian bermain sangat licik ya, berbeda dengan tim-tim Timur Tengah lainnya. Ini yang harus diwaspadai oleh para pemain kita, ditambah supporter mereka sangat militan sekali dengan laser-laser yang mereka nyalakan. Artinya, mental pemain kita harus kuat untuk menghadapi teror yang dilakukan oleh supporter dari Bahrain. Ditambah tentunya kita juga harus hati-hati, ya Vera. Kenapa? Karena ada 11 pemain kita yang sudah mendapatkan kartu kuning, diantaranya Martin Paes, kemudian Kelvin Verdong, Nathan Choaon, Rafael Struy, termasuk juga Jai Inces, yang kalau kemudian mendapatkan kartu kuning lagi di partai ini, maka dia tidak akan bisa tampil nanti ketika kita tandang ke Cina pada 15 Oktober. Artinya selain harus mengejar kemenangan, para pemain juga harus hati-hati terhadap permainan-permainan manipulatif, saya katakan, yang dilakukan oleh Bahrain yang bisa merugikan. Karena di pertandingan ini wasit yang akan memimpin dikenal sangat kontroversial, yaitu Ahmed Alkaf dari Oman, yang sangat royal sekali memberikan kartu kuning. Itu dirasakan Malaysia ketika berhadapan dengan Arab Saudi, dan ini yang harus diwaspadai. Jadi mental para pemain harus kuat untuk menghadapi teror, seperti halnya apa yang dilakukan Jepang. Mereka tidak peduli dengan laser-laser yang dinyalakan ke mata dan muka-muka para pemain mereka. Mereka juga tidak ambil pusing dengan permainan tricky yang dilakukan oleh Bahrain. Dan ini yang kemudian harusnya menjadi modal kita, karena kita sejatinya dari materi pemain saat ini sangat mumpuni sekali dan sangat berpeluang untuk meraih kemenangan. Ya, bukan hanya kesiapan fisik tapi juga kesiapan mental para pemain kita untuk nanti melawan Bahrain gitu ya. Nah, Bung Akmal, saat ini ada 11 pemain naturalisasi timnas. Shin Tae-yong semakin memiliki banyak pilihan untuk menempatkan di starting 11. Menurut Bung Akmal, apakah Shin Tae-yong akan menempatkan ke-11 pemain naturalisasi ini sebagai starting 11 ataukah tetap akan memasukkan pemain yang bukan naturalisasi seperti Rizky Ridho atau yang lainnya? Ya, kalau saya lihat dari dua laga terakhir, di mana ketika kita tahan imbang Arab Saudi 1-1, ada dua pemain asli Indonesia ya, Rizky Ridho dan juga Witan Sulaiman yang diturunkan. Kemudian ketika kita berhadapan dengan Australia, ada Rizky Ridho dan juga Marcelino Ferdinand yang diturunkan. Tapi di pertandingan kali ini kemungkinan hanya Rizky Ridho yang akan menjadi starting line up ya menurut saya, karena di lini depan sudah ada datang Eliano Richter yang mungkin diharapkan bisa menopang permainan kita di lini tengah, sekaligus juga membantu untuk mempertajam lini depan kita, karena problem sejatinya tim nasional kita saat ini ada di lini depan. Kalau di lini belakang saya pikir sudah sangat solid sekali, dan itu sudah dibuktikan di dua pertandingan melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia. Lini belakang kita, Martin Paes sangat luar biasa sekali di bawah Mistar. Kemudian di lini belakang dengan hadirnya Mads Hilgers ini akan menambah kekuatan di lini belakang. Jadi kalau kita ingin menang di pertandingan ini, pertahanan yang kuat tidak cukup, karena kita butuh gol untuk memenangkan pertandingan. Karena itu diharapkan hadirnya Eliano Richter ini bisa menambah kemampuan kita untuk bisa membobol gawang Bahrain. Karena kalau kemarin misalnya Jepang bisa membobol 5 gol, ini menggambarkan bahwa sejatinya lini belakang Bahrain tidak begitu kuat, dan ini yang harus dimaksimalkan dengan pola 3-4-3. Saya bahwa pikir ya, Hilgers dan juga Reinders akan langsung diturunkan pada saat starting 11. Ya, kalau saya melihat Mads Hilgers mungkin akan langsung main di starting line up, karena Justin Hubner kan tidak dibawa karena cedera. Kalau Eliano Richter saya pikir dia akan masuk dari bangku cadangan di babak kedua ketika kita mungkin mengalami kebuntuan di lini depan, karena
Eliano selain juga berperan sebagai bisa bermain sebagai bek kanan, dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang dan winger kanan. Artinya pemain versatile ini yang dibutuhkan oleh Indonesia dan diharapkan debut dan juga bisa mencetak gol seperti halnya ketika Jay Inces debut, Orat Mangun debut bersama tim nasional Indonesia, dia mampu mencetak gol bersama Indonesia ketika kita menang 3-0 melawan Vietnam. Artinya motivasi besar dari Eleanor Richter dan juga Matt Hilgers berseragam tim nasional Indonesia ini diharapkan bisa menambah kekuatan moral kita berhadapan dengan tuan rumah Bahrain. Ya, yang tidak kalah menarik untuk kita soroti, Bung Akmal, adalah diprediksinya Shin Tae-yong akan mencoret 4 nama pemain timnas Indonesia jelang melawan Bahrain dan China. Yang berpotensi dicoret ini adalah Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Egy Maulana, dan juga Dimas Derajat. Nah, mengapa nama-nama ini yang berpotensi dicoret oleh Shin Tae-yong? Iya, sebenarnya bukan dicoret tapi tidak dimasukkan dalam line up. Mereka akan berada di tribun karena memang yang masuk line up hanya 23 pemain, sementara kita membawa 27 pemain. Mungkin juga nanti akan dilihat di persiapan terakhir bagaimana kebutuhan tim ini untuk bisa mencuri poin atau bisa meraih kemenangan ketika berhadapan dengan Bahrain di Arifah National Stadium. Stadion yang punya kenangan buruk buat Indonesia karena pada 2012, tepatnya 29 Februari, kita kalah 0-10 dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. Jadi siapa 4 pemain itu mungkin ya salah satunya bisa jadi Wahyu Pras karena di lini belakang kita sudah cukup kuat dengan adanya Matt Hilgers, Jay Inces, kemudian juga ada ada juga Rizky Ridho, ditambah tentunya Jordi Amat ada di situ juga untuk posisi back. Mungkin Wahyu Prasetyo akan di tribun atau tidak masuk line up. Di lini depan kalau saya berpikir mungkin Dimas Derajat akan dimainkan ya atau masuk line up. Kemungkinan yang tidak masuk line up mungkin Hoki Caraka. Kenapa? Karena di antara striker timnas saat ini yang paling tajam itu ya saat ini Dimas Derajat. Dari total 13 bermain dia mencetak 6 gol dan 2 assist. Sementara bahkan Rafael Struijk yang selama ini selalu dimainkan dari 14 laga hanya mampu mencetak 2 assist, belum mampu mencetak 1 gol pun. Nah, ini yang menjadi problem sejauh ini di tim nasional kita. Tadinya saya berpikir proses penarikan pemain keturunan atau pemain diaspora konsentrasinya saat ini harusnya ada di lini depan ya. Karena apa? Karena lini depan kita memang masih perlu penambahan pemain untuk mendapatkan striker yang haus gol, sehingga ini juga akan mempermudah kerja Shin Tae-yong. Bagaimanapun pertahanan yang bagus, kalau lini depan kita tidak begitu maksimal, tidak punya insting gol tinggi, ini juga akan mempersulit kita untuk meraih kemenangan. Lini depan sangat krusial ya, Bung Akmal. Lalu bagaimana pola strategi pemain yang harus disiapkan oleh Shin Tae-yong dalam laga nanti, dan apakah harus menyerang dari babak pertama permainan, Bung Akmal? Ya, kalau saya lihat dari strategi Shin Tae-yong selama ini, ketika dia menyerang dia akan pakai 3-4-3, ketika kemudian bertahan menjadi 5-4-1. Dan kalau kita lihat di 2 pertandingan awal, misalnya 15 menit awal pertama, tim nasional akan berusaha untuk memberikan tekanan kepada lawan, dan itu juga pasti akan dilakukan oleh Shin Tae-yong. Karena ketika itu tenaga para pemain masih bugar, ditambah juga konsentrasi Bahrain pastinya masih harus beradaptasi dengan lawan yang dihadapi, dan itu yang selama ini dilakukan oleh Shin Tae-yong. Kalau saya melihat line up dengan pola 3-4-3 misalnya di lini kiper Martin Pas akan menjadi tumpuan utama, kemudian 3 di belakang Matt Hilgers, Jay Inces, dan Rizky Ridho, kemudian 4 di tengah adalah Sandy Walsh, Tom Hay, kemudian Nathan Choaon dan Calvin Verdong. Sementara di depan saya pikir antara Witan Sulaiman atau Eleanor Richter, kemudian juga Rafael Struijk dan Ragnar Orat Mangun. Saya pikir ini adalah komposisi terbaik yang bisa diturunkan oleh Shin Tae-yong untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bisa menang, maka kuncian untuk bisa setidaknya masuk peringkat 3-4 klasemen untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia akan sangat besar. Baik, terima kasih Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali atas diskusinya di Metro hari ini. Kita nantikan pertandingan besok malam. Terima kasih Bung Akmal, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.